Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran kimia. Jika minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu atom, apa saja partikel dasar yang ada di dalamnya, dan bagaimana lambangnya, hari ini kita akan fokus pada pertanyaan mengenai wujud dari atom. Bagaimana kira-kira wujudnya? Bagaimana bentuknya? Lingkaran, segitiga, bola, atau seperti apa? Di mana letak proton, neutron, dan elektronnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan teori atom. Istilah atom mulai dikenal sejak zaman Yunani kuno oleh seorang filsuf bernama Demokritus. Ia berpendapat bahwa jika suatu materi dibagi secara terus-menerus, suatu ketika akan ditemukan partikel terkecil yang tidak bisa kita bagi lagi, yang disebut dengan atom. Jadi, menurut Demokritus, atom adalah partikel terkecil penyusun materi yang tidak bisa dibagi lagi. Pendapat Demokritus ini tidak begitu saja diterima oleh masyarakat pada saat itu. Pada saat itu, alat-alat penelitian tidak secanggih sekarang. Ilmu yang berkembang mayoritas berasal dari pengamatan dan pemikiran mendalam para filsuf. Pendapat Demokritus ini ditentang terutama oleh seorang filsuf yang amat berpengaruh pada masa itu, yaitu Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa materi berasal dari air, udara, tanah, dan api. Materi adalah zat Tuhan yang bersifat kontinu dan tidak berhingga. Jadi, apabila materi dibagi-bagi sampai tak terhingga, maka yang tersisa adalah ketiadaan. Karena saat itu Aristoteles sangat berpengaruh, maka pendapat Demokritus mengenai atom tidak terlalu mendapat perhatian. Pendapat Demokritus mengenai atom ini mulai diteliti kembali 2000 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1800-an, oleh John Dalton, seorang ilmuwan dari Inggris pada tahun 1808. Hasil penelitian Dalton akhirnya menjadi awal dari serangkaian penelitian lebih lanjut mengenai atom. Teori atom selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan teori atom didasarkan pada penemuan yang diperoleh para ilmuwan melalui eksperimen. Perkembangan teori atom dimulai dari model atom Dalton, diperbaiki oleh Thomson, kemudian diperbaiki oleh Rutherford, diperbaiki lagi oleh Niels Bohr, dan saat ini disempurnakan dalam bentuk model atom mekanika kuantum. Mari kita bahas satu persatu model-model atom tersebut. Model atom pertama adalah model atom John Dalton pada tahun 1808. Model atom Dalton berbentuk bola pejal. Apa itu bola pejal? Kalian pasti pernah bermain tolak peluru ya? Nah, atom menurut Dalton sama seperti bola tolak peluru. Kecil, netral, berbentuk bola yang pejal. Pejal itu artinya keras dan padat, sehingga atom tidak bisa dibagi lagi. Dasar hukum dari teori Dalton adalah hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Ada 4 postulat yang diusulkan oleh Dalton. Yang pertama, atom merupakan partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom dari unsur sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Misalnya, atom besi. Dari manapun asalnya, baik besi itu dari Jakarta, Solo, Surabaya, yang namanya besi sifatnya akan sama. Kuat, mengkilat, mudah berkarat, dan dapat menghantarkan listrik. Sifat atom besi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan atom unsur lain, misalnya oksigen, yang bentuknya gas, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan mudah terbakar. Postulat yang ketiga adalah senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain. Kita kasih contoh senyawa H2O. H2O terdiri dari atom H, hidrogen, dan atom O, oksigen, yang membentuk senyawa H2O yang kita kenal sebagai air. Postulat keempat, reaksi kimia hanya melibatkan penataan ulang atom-atom, sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Contoh nih, HCl, asam klorida, ditambah NaOH, natrium hidroksida, membentuk natrium klorida atau NaCl, ditambah H2O atau air. Perhatikan atom-atomnya. Tidak ada atom yang hilang ataupun berubah. H tetap ada. Cl di awal dan di akhir masih ada. Na pun masih ada. O juga ada.
Nah, ini berarti tidak ada satu atom pun yang berubah. Mereka hanya berganti pasangan. Inilah yang dimaksud oleh Dalton sebagai penataan ulang atom-atom. Jadi reaksi kimia itu hanya penataan ulang, tidak ada yang berubah menurut Dalton. Teori atom Dalton ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menumbuhkan minat terhadap penelitian mengenai atom. Sedangkan kelemahannya, 1. Tidak bisa menerangkan sifat listrik pada larutan. Yang kedua, ditemukan elektron sebagai subpartikel yang ternyata lebih kecil dari atom. Yang ketiga, ditemukan isotop-isotop seperti C12, C13, C14, yaitu atom-atom yang sama tetapi dengan massa yang berbeda. Dan yang keempat adalah ditemukan bahwa pada reaksi nuklir, atom ternyata bisa berubah dari atom satu ke atom yang lain. Kelemahan ini kemudian diperbaiki oleh teori atom selanjutnya, yaitu teori atom Thomson. J.J. Thomson mengemukakan teorinya tentang atom pada tahun 1897 melalui serangkaian percobaan yang kita kenal sebagai percobaan sinar katoda. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai percobaan ini ya. Masih ingatkah kalian apa saja hasil dari percobaan Thomson? Iya, hasil percobaan Thomson diantaranya adalah yang pertama, ditemukan elektron sebagai subpartikel atom yang bermuatan negatif. Karena ditemukannya muatan di dalam atom, hal ini dapat menjelaskan mengapa atom bisa menghantarkan arus listrik. Yang kedua, Thomson juga menemukan rasio perbandingan muatan dan massa dari elektron, yaitu sekitar minus 1,76 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Dengan rasio ini dapat disimpulkan bahwa elektron adalah partikel yang jauh lebih kecil daripada atom. Berdasarkan hasil percobaannya, Thomson mengemukakan teorinya mengenai atom. Atom berbentuk bola pejal bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif tersebar di dalamnya. Yang kedua, atom bersifat netral. Jumlah positif dan negatif dalam atom besarnya sama. Model atom Thomson dikenal dengan nama model roti kismis, di mana rotinya bermuatan positif dan kismis sebagai elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya. Kalian juga bisa membayangkannya sebagai buah semangka, di mana semangka yang bulat dan berwarna merah itu bermuatan positif. Kemudian biji semangkanya kita anggap sebagai elektron yang bermuatan negatif, tersebar di dalam semangka. Bisa dibayangkan ya bentuk atom Thomson? Nah, model atom Thomson ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat menjelaskan asal sifat listrik pada atom. Karena tadi sudah ditemukan bahwa ada partikel bermuatan di dalam atom, salah satunya adalah elektron, partikel ini akhirnya dapat menjelaskan mengapa ada sifat listrik pada atom. Yang kedua, penemuan elektron oleh Thomson mendorong penelitian penemuan partikel-partikel subatom yang lain, yaitu partikel yang lebih kecil dari atom, seperti proton dan neutron. Nah, walaupun ada kelebihannya, teori atom Thomson juga ada kelemahannya. Kelemahan dari teori ini adalah bahwa model atom Thomson tidak dapat menjelaskan bagaimana muatan positif dan muatan negatif disusun dalam suatu atom. Tadi kan elektronnya tersebar, artinya muatan positif dan negatif tidak pasti posisinya. Nah, kelemahan teori Thomson ini selanjutnya diperbaiki oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Percobaan Rutherford dimulai dari ditemukannya proton oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886. Rutherford melakukan percobaan yang dikenal sebagai percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng tipis emas untuk mengetahui bagaimana sebenarnya posisi muatan positif di dalam atom. Berikut adalah animasi percobaan Rutherford. Alat Rutherford terdiri atas sumber radioaktif yang kaya akan sinar alfa, dipancarkan melewati blok timbal yang tebal, dengan lubang yang sangat sempit. Sinar terusan kecil yang dihasilkan kemudian memborbardir lempeng tipis emas. Hamburan sinar alfa yang dihasilkan dideteksi melalui detektor bergerak berlapis fluorescence, yaitu zinc sulfat. Percobaan ini juga dilengkapi oleh mikroskop untuk melihat bagaimana arah hamburan sinar alfa. Seperti yang kita lihat, mayoritas sinar alfa diteruskan, sebagian kecil dibelokkan,
dan ada sedikit sekali yang dipantulkan kembali 180 derajat. Dari percobaannya, Rutherford menyimpulkan, yang pertama, karena mayoritas partikel alfa diteruskan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atom adalah ruang kosong. Sehingga partikel alfa dapat menembus dan bergerak lurus. Hal ini akhirnya menggugurkan teori-teori atom sebelumnya yang berpendapat bahwa atom itu pejal. Karena ternyata sebagian besar atom adalah ruang kosong. Yang kedua, karena ada sebagian sinar yang dibelokkan, hal ini menjelaskan bahwa sebagian sinar alfa telah menabrak tepi dari partikel padat yang bermuatan positif. Dan yang terakhir, karena ada sedikit sekali partikel alfa yang dipantulkan 180 derajat, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh muatan positif dan massa atom terpusat dalam volume yang sangat kecil sebagai inti atom. Nah, model atom Rutherford digambarkan sebagai berikut. Ada inti positif di tengah, sebagian besarnya adalah ruang kosong, dan elektron yang bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, Rutherford kemudian mengajukan teori atomnya. Yang pertama, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti. Yang kedua, sebagian besar atom adalah ruang kosong. Yang ketiga, semua proton terkumpul di dalam inti, sehingga massa atom terpusat pada inti, dan inti bermuatan positif. Yang keempat, atom bersifat netral, sehingga jumlah muatan positif sama dengan muatan negatifnya. Seperti pada teori-teori atom sebelumnya, teori atom Rutherford juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah Rutherford dapat menjelaskan keberadaan dari inti atom. Kelemahannya, teori atom Rutherford ini bertentangan dengan hukum fisika klasik oleh Maxwell. Kita semua tahu bahwa muatan positif dan muatan negatif akan saling tarik-menarik. Jika elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti yang bermuatan positif, maka elektron akan kehilangan energi. Tarikan elektrostatis positif dan negatif ini akan menyebabkan lintasannya menjadi semakin menyempit. Dan suatu saat elektron pasti akan jatuh ke inti, kan tarik-menarik. Kalau begitu, atom akan musnah. Tapi nyatanya, atom stabil sampai sekarang. Kekurangan teori Rutherford ini akhirnya dijelaskan oleh teori atom selanjutnya, yaitu teori atom Niels Bohr pada tahun 1913. Niels Bohr mengambil contoh konsep orbit pada tata surya sebagai lintasan elektron yang bersifat tetap. Dasar teori dari model atom Niels Bohr adalah percobaan spektrum garis hidrogen. Berdasarkan hasil percobaannya, spektrum garis hidrogen berbentuk diskrit. Diskrit itu artinya terputus-putus, tidak kontinu seperti warna pada pelangi, yang spektrum warnanya menyatu. Karena diskrit menunjukkan bahwa elektron di dalam atom berada pada tingkat energi tertentu. Nah, model atom Bohr itu seperti ini. Seperti tata surya ya, ada inti di pusat, dan elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasannya masing-masing. Bunyi teori atom Bohr. Yang pertama, di dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai lintasan stasioner atau kulit atom. Kulit atom ini terdiri dari kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Yang kedua, selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron akan tetap. Tidak ada energi yang dipancarkan maupun diserap. Karena energinya tetap, elektron tidak akan jatuh ke inti. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan satu ke lintasan lainnya. Jika elektron berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Sebaliknya, jika berpindah dari lintasan yang lebih tinggi ke lintasan yang lebih rendah, maka elektron akan memancarkan energi. Energi inilah yang terdeteksi dalam bentuk spektrum warna. Kelebihan teori atom Bohr. Kelebihan teori atom Bohr adalah pada teori ini ditemukan bahwa terdapat kulit-kulit di dalam atom. Selain itu, teori ini dapat menerangkan dengan jelas mengenai spektrum warna pada atom hidrogen.
Wah, hebat ya. Teori yang terdengar hampir sempurna ini ternyata masih memiliki kelemahan loh. Yang pertama, teori Bohr hanya dapat menerangkan spektrum dari atom yang mengandung satu elektron, yaitu atom hidrogen. Teori Bohr tidak sesuai dengan spektrum atom yang berelektron banyak. Hasilnya akan menyimpang. Sayang sekali kan, hanya bisa digunakan untuk atom hidrogen saja. Yang ketiga, teori Bohr tidak dapat menjelaskan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit apabila atom ditempatkan pada medan magnet. Dan yang keempat, teori ini juga tidak dapat menjelaskan efek Stark, yaitu spektrum yang lebih halus apabila atom ditempatkan pada medan listrik. Kelemahan ini nanti akan disempurnakan oleh beberapa ilmuwan lain yang kemudian menghasilkan teori yang kita kenal dengan teori mekanika kuantum. Namun, sebelum membahas teori itu, mari kita tengok lebih dalam lagi mengenai teori Niels Bohr ini, terutama tentang letak elektron dalam kulit-kulit atomnya. Nah, di sini kita akan mengenal istilah yang namanya konfigurasi elektron. Apa itu? Konfigurasi adalah cara penataan elektron di dalam atom. Ada juga istilah elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang menempati kulit terluar dari suatu atom. Ada beberapa aturan dalam konfigurasi Bohr. Yang pertama, Bohr menamai kulit atom dari yang paling dalam sebagai kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Jadi kulit K yang paling dalam itu kulit pertama, L kulit kedua, M kulit ketiga, N kulit keempat, dan seterusnya. Maksimal jumlah elektron di tiap kulit oleh Pauli dihitung dengan rumus 2n². Jadi, karena kulit K adalah kulit 1, maka jumlah maksimal elektronnya adalah 1² kali 2. Berapa? Iya, 2. Mari kita hitung jumlah maksimal kulit lainnya. L kulit 2, berarti 2² kali 2. 8. N kulit 3, berarti isinya 3² kali 2. 9 kali 2, 18. Berarti 4² kali 2. 16 kali 2, 32. 5² kali 2. 25 kali 2, 50. P kulit ke-6, 6² kali 2, 36 kali 2, 72. B kulit ke-7, 7² kali 2, 49 kali 2 berarti 98. Paham ya sekarang angka-angka ini didapat dari mana? Jadi angka-angka ini didapat dari kuadrat N-nya dikalikan 2. Nah, selain aturan mengenai isi maksimal tiap kulit, ada satu aturan lagi yang harus kalian ingat, yaitu elektron valensi hasil konfigurasi tidak boleh lebih dari 8. Oke, untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai cara konfigurasi elektron Bohr, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan konfigurasi dari Na1123 dan Ca2040. Untuk melakukan konfigurasi akan lebih mudah jika kalian bayangkan ini seperti main congklak atau dakon. Kalian pernah main kan? Kulit K, L, M, N, O, P, Q ini kita bayangkan seperti lubang-lubang pada congklak. Nah, bedanya setiap lubang ini memiliki aturannya masing-masing. Lubang K cuma bisa diisi paling banyak 2 elektron. L maksimal 8, M maksimal 18, N 32, O 50, P 72, dan Q 98. Ingat, tadi ada satu aturan lagi. Elektron valensi atau elektron terakhir yang nanti kalian isikan tidak boleh lebih dari 8. Yuk kita mulai. Soal pertama. Na1123. Hayo, masih ingat yang mana elektronnya? Iya, benar. Pada atom netral, jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Artinya sama dengan nomor atomnya. Berarti jumlah elektronnya adalah 11. Sekarang kita siap mengkonfigurasikan elektron. Kita anggap 11 ini adalah kuaci kita. Jadi kita punya kuaci 11. Nah, mari kita bagikan 11 kuaci ini ke lubang-lubang itu. Ingat ya, lubang pertama tadi maksimal isinya 2. Nah, sekarang kuaci kita tinggal 9 kan? Lubang kedua maksimal 8.
Oke, berarti 8 harus diisi maksimal ya. Nah, sekarang kuaci kita tinggal 1 deh. Berarti isi lubang terakhir adalah 1. Nah, jadi konfigurasi Na adalah 2, 8, 1. Paham? Yuk, kita coba lagi biar lebih paham. Ca 20, 40, seperti tadi. Berarti elektronnya 20 ya. Sekarang kita isikan. Kulit pertama isinya 2. Kalau 20 berarti masih sisa 18. Kulit kedua isinya 8. Berarti masih sisa 10 kan? Nah, 10 ini tidak boleh kita isikan semuanya di kulit ketiga. Kenapa? Karena walaupun kulit ketiga tadi maksimal isinya 18, tapi kan ada aturan bahwa elektron terakhir yang kita isikan tidak boleh lebih dari 8. Jadi 10 ini dipecah dulu. Pakai angka sebelumnya, 8 lalu 2. Paham? Jadi konfigurasi Ca adalah 2, 8, 8, 2. Nah, sama dengan 20 kan? Oke. Sudah paham sekarang cara konfigurasi Bohr? Kalau sudah paham, sekarang kita bahas mengenai hubungan antara konfigurasi Bohr dengan letak unsur dalam tabel sistem periodik unsur. Apa hubungannya ya? Nah, tadi kan kita sudah melakukan konfigurasi atom Na dan Ca. Elektron valensi itu menyatakan nomor golongan, sedangkan jumlah kulitnya nanti akan menyatakan nomor periodik. Misal pada Na, elektron valensinya, elektron terakhirnya adalah 1. Artinya Na terletak pada golongan 1A. Dan karena kulitnya ada 3, kan ada 3 angka nih. Nah, maka dia terletak pada periode ketiga. Jadi Na atau natrium ada di kolom 1A baris ketiga. Misal lagi, pada Ca, karena elektron valensinya 2, artinya Ca terletak pada golongan 2A. Dan karena kulitnya ada 4, maka dia terletak pada periode keempat. Jadi Ca atau kalsium akan kalian temukan di kolom 2A baris keempat. Paham? Sayangnya konfigurasi Bohr ini hanya valid untuk menentukan letak unsur golongan A saja. Jadi jangan gunakan pada golongan B ya. Nah, agar lebih paham, kalian bisa diskusikan latihan soal berikut.